Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang motivasi dalam menulis. Jadi ada banyak hal nanti yang teman-teman harus pahami ya, secara fundamental bagaimana memulai melakukan sebuah kegiatan menulis ya. Dan juga baik itu menulis dalam bentuk yang simpel, artikel pendek, narasi pendek ataupun sampai hal yang kompleksnya membuat sebuah buku. Barangkali mungkin yang sering banyak muncul di benak kita semua ya, atau banyak orang-orang di luar sana tentang sebenarnya ngapain sih capek-capek nulis, ngapain sih kita harus menulis, manfaat dan tujuannya apa. Dan itu juga mungkin barangkali yang muncul di benak kita ya ketika kita ingin memulai untuk melakukan sebuah pekerjaan menulis ya. Memulai untuk menuangkan ide gagasan kita dalam bentuk sebuah tulisan. Yang pertama yang harus Anda pahami bahwa menulis itu sebenarnya adalah sarana kita untuk mengabadikan sebuah gagasan atau ide yang kita miliki. Jadi ketika kita itu ingin menulis sebenarnya di saat yang sama kita itu sedang ingin melakukan sebuah hal yang akan membuat gagasan atau ide kita itu menjadi abadi. Karena ada media atau bentuk yang di situ dapat memfasilitasi ide dan gagasan kita itu dituangkan dalam sebuah, baik itu media online, cetak, ataupun sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahwa dengan menulis, Anda akan dikenal, bahkan dikenang melalui karya-karya yang Anda miliki atau Anda buat. Maka tadi ada kaitan dengan yang pertama ya. Ketika gagasan dan pemikiran Anda itu abadi, disitulah nanti kelak barangkali Anda akan dikenal oleh sebagian besar orang, akan dikenang oleh orang-orang di kemudian hari tentang ide atau gagasan yang Anda miliki ya, atau Anda tuangkan dalam tulisan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang saya tidak kalah penting juga, bahwa saat Anda menulis, disitulah sebenarnya Anda juga ikut berkontribusi dalam mengembangkan sebuah informasi, ataupun juga Anda juga ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena dengan Anda menulis, akan banyak orang yang membaca tulisan Anda, dan disitulah gagasan dan juga pemikiran Anda itu diuji. Barangkali di situ nanti banyak hal yang bisa berkembang di kemudian hari dan menjadi dasar pemikiran-pemikiran tertentu ya, yang tentunya itu sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Kemudian sebelum kita masuk jauh tentang sebenarnya hal apa saja yang perlu kita tumbuhkan ya, agar jiwa atau motivasi menulis kita itu bisa tumbuh semakin baik. Saya coba mengutip Imam Ghazali ini menyampaikan bahwa kalau Anda bukan seorang anak raja, ataupun juga bukan seorang anak ulama yang besar, yang masyhur atau yang terkenal, maka Anda menulislah. Situlah Imam Ghazali menyampaikan pesan sebenarnya, bahwa terserah sebuah pesan ketika Anda itu bukan seorang anak raja, Anda bukan siapa-siapa, Anda bukan anak ulama besar, yang barangkali perkataan Anda itu belum tentu didengar oleh banyak orang, maka Anda harus menulis. Mengapa? Karena dengan menulis Anda nanti kelak akan dikenal oleh orang-orang di kemudian hari melalui pemikiran-pemikiran Anda yang barangkali nanti juga dapat memberikan dampak positif ya pada kehidupan. Oke, jadi penting kita belajar untuk memandang bahwa menulis itu tidak hanya sekedar menuangkan kalimat atau kata-kata dalam sebuah media,
Tapi di situ ada visi besar yang harus kita pupuk ya dari awal. Ada visi besar yang akan kita lakukan di kemudian hari. Maka setelah motivasi itu timbul dalam diri kita, nah, kita tahu bahwa tujuan kita itu menulis untuk apa ya. Kita itu menulis apakah hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan atau tugas semata, ataukah kita punya tujuan lain yang lebih mulia dari tulisan, bahwa kita ingin tulisan kita itu tidak hanya sekedar publish saja, tapi juga dapat menjadi solusi atau membantu orang lain atau dapat bermanfaat ya, untuk orang lain. Setelah sebenarnya nanti akan muncul motif-motif yang tentunya motif itu nanti akan menjadi penyemangat kita ya sebagai seorang penulis. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang tips menulis ya, saya sering ditanya sebenarnya tips menulis itu bagaimana sih agar kita produktif ya, agar kita itu semangat dalam menulis dan juga agar karya yang kita hasilkan itu tidak hanya banyak tapi juga baik. Yang pertama sebenarnya ya yang bisa saya sampaikan, menulis itu sebenarnya mudah dan simpel ya. Tapi syaratnya ya adalah dia akan jadi mudah bagi mereka yang mau menulis. Tapi bagi mereka yang tidak mau menulis, itu juga akan sangat kesulitan ya. Bahkan sekedar misal membuat sebuah makalah ringan untuk tugas kuliah atau mungkin untuk tugas-tugas tertentu, atau bahkan mahasiswa akhir yang dia mau membuat skripsi atau karya tulis, itu luar biasa stres ketika mereka menganggap bahwa tulisan itu menyulitkan. Tapi bagi yang dia menganggap dan ingin menuangkan ide gagasannya dan juga agar ide gagasannya itu bisa dibaca oleh orang lain, disitulah sebenarnya kemauan itu muncul sehingga tulisan itu menjadi lebih mudah. Menulis itu menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah ini ya, syarat menjadi seorang penulis atau syarat Anda itu menulis. Yang kedua, Anda punya kemauan yang tinggi. Ya. Anda mau menulis, tapi juga Anda punya kemauan agar karya Anda jadi. Kadang-kadang yang kegagalan yang mungkin timbul itu karena ini ya, yang kedua ya. Pertama Anda mau, Anda sudah mau menulis. Tapi yang kedua adalah Anda tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan tulisan Anda. Kadang-kadang itu yang menjadi kendala ya. Sampai beberapa waktu pun nggak selesai itu tulisan. Kemudian yang ketiga dan juga keempat adalah motivasi. Yang ketiga motivasi, yang keempat ketika ditanya motivasi itu berasal dari mana? Motivasi itu semuanya berasal dari diri sendiri. Jadi seorang penulis itu bisa memulai sebuah tulisan, bisa menyelesaikan sebuah tulisan, itu tergantung dari motivasi. Dan motivasinya dari mana? Dari diri sendiri. Itu motivasi yang paling besar. Oke lah, ada beberapa yang mengatakan ada motivasi eksternal. Bahkan mungkin saya juga mengalami ada motivasi dari pihak eksternal. Tapi overall saya kira hal yang paling krusial, hal yang paling menentukan adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Kemudian, nah kalau ada hal yang juga harus teman-teman pahami ya, bahwa menulis itu juga merupakan kebiasaan. Itu merupakan kebiasaan dan juga merupakan hal yang sudah Anda latih beberapa kali. Jadi kalau saya menyarankan ketika Anda ingin menulis sesuatu, Anda juga harus perhatikan penulis lainnya. Jika Anda ingin memulai skripsi, Anda ya harus banyak baca skripsi gitu. Anda ingin buat karya ilmiah, ya banyak baca tentang karya ilmiah, jurnal dan seterusnya. Anda ingin menulis buku, ya baca banyak buku dan seterusnya. Mengapa Anda harus perlu banyak membaca? Karena membaca itu meningkatkan kapasitas berpikir Anda. Dengan membaca, wawasan Anda, informasi yang masuk di Anda itu semakin banyak. Sehingga Anda sebagai seorang penulis itu akan
mudah menemukan ide-ide atau gagasan tertentu, dan juga mudah dalam mengolah kata. Di situ Anda juga akan mengenal tipe-tipe penulis ya, tipe penulis jurnal, tipe penulis buku, tipe penulis artikel populer, tipe penulis artikel ilmiah, dan tipe penulis-penulis yang lain. Nah, Anda coba belajar dari situ. Nah, disitulah nanti Anda akan tahu sebenarnya bagaimana alur, sebenarnya bagaimana cara pengembangan gagasan, pengembangan alinea, acuan, rujukan yang ya sesuai dengan konteks yang ingin Anda tulis ya. Kemudian membangun gagasan, dan juga bagaimana ini ya cara ataupun tipe-tipe dalam menyajikan sebuah tulisan atau membuat sebuah narasi. Sehingga kadang-kadang kalau kita lihat setiap penulis itu memiliki gaya dan caranya berbeda-beda ya. Baik itu penulis yang sifatnya ilmiah ataupun sampai penulis sastra ya, eksak dan seterusnya. Jadi dia memiliki gaya yang berbeda-beda. Karena semakin banyak Anda membaca, semakin banyak pula informasi yang Anda peroleh, semakin banyak pula penulis yang nanti bisa Anda bagikan atau Anda tuangkan dalam bentuk sebuah narasi atau tulisan. Nah, berikutnya adalah ini yang harus Anda apa namanya, yang harus Anda menjadikan sebagai sebuah warning, bahwa dalam menulis itu ada beberapa hal yang di situ akan menjadi sebuah kendala yang nantinya membuat mungkin barangkali tulisan Anda itu nggak jadi mulai, nggak jadi ditulis, atau bahkan nggak selesai, bahkan pula mungkin selesai tapi nggak jadi terbit. Jadi ada banyak hal yang harus Anda lakukan ya. Yang pertama adalah biasanya faktor atau kendala psikologis. Jadi kendala psikologis itu sangat mempengaruhi gitu. Ini muncul dalam diri Anda sendiri ya. Karena ini muncul di awal biasanya. Lebih dalam bentuk ketidakpedean. Nanti kira-kira kalau saya nulis ini jadi nggak ya gitu. Bagus nggak ya. Kemudian malu-malu nggak ya gitu. Dibaca orang bagus nggak ya. Nah ini yang sering kadang muncul ya. Jangankan penulis pemula ya, bahkan penulis yang dia sudah sering nulis pun kadang-kadang ketika dia mau mengawali itu pun dia berpikir ya, kira-kira dia ini ya sedang melakukan riset, dan itu pun juga kekhawatiran itu juga ada, dia masukkan juga di situ, kira-kira nanti kalau saya seperti ini bagaimana dan seterusnya. Nah, barangkali itu terkadang bisa jadi sebuah kendala, tapi juga ketika kita manajemen baik itu bisa menjadi sebuah konteks di mana kita sedang melakukan ini ya, apa namanya, eliminasi hal-hal yang nantinya itu kurang baik, kemudian kita juga bisa mengeliminasi mana yang baik untuk nanti kita teruskan dalam pekerjaan menulis kita. Tapi ketika kita terlalu banyak underestimate-nya, nah itu yang berbahaya. Kalau bisa memang menulis itu ya, ya harus pede gitu, harus punya motivasi berlipat ya. Perkara nanti baik buruk, saya kira karya itu bisa akan dinilai ketika dia sudah jadi. Jadi jangan underestimate dulu. Kemudian yang kedua adalah kendala kemampuan. Nah, ini biasanya kemampuan orang dalam menulis itu juga selain dipengaruhi dari jam terbang, itu juga tadi yang saya sampaikan, dipengaruhi oleh informasi yang dia peroleh. Jadi kalau Anda ingin memulai menulis, ya, saya sarankan Anda juga harus banyak membaca, sehingga akan meningkatkan kapasitas berpikir Anda, juga kapasitas Anda nanti ketika Anda ingin membagikan sebuah informasi. Tiga, kendala kemauan. Nah ini yang juga kadang jadi kendala ya, dia sudah siap semuanya tapi ketika memulai malas inilah, malas itulah, atau inilah, itulah. Nah ini juga yang ini lebih kendala pribadi ya. Ketika kita sudah start ingin memulai, maka kita juga harus meyakinkan diri kita sampai nanti kemungkinan tertentu ya ini kan harus selesai gitu. Ini kemauan.
Kemudian yang keempat, terakhir ini waktu ya. Ini ada kaitan dengan yang ketiga. Sebenarnya bagaimana nanti manajemen waktu itu penting. Nah, tulisan yang baik itu sebenarnya sulit dinilai. Mungkin menurut saya sulit dinilai karena setiap orang memiliki perspektif tersendiri. Setiap pembaca itu memiliki perspektif tersendiri terhadap sebuah tulisan yang menjadi objek untuk dia nilai ya, atau yang mungkin sudah dia baca dan seterusnya. Maka sebenarnya bagi penulis bagi saya ya, tulisan yang baik itu ya tulisan yang selesai. Karena nanti setelah selesai itu dia dapat respon negatif atau positif, it's okay itu nanti gitu. Maka Anda harus membuat sebuah jadwal atau waktu dalam atau sebelum Anda nanti memulai pekerjaan menulis atau dalam proses menulis. Anda harus punya deadline. Kapan ini selesai? Oke. Karena menulis itu sebenarnya hal yang simpel tapi juga kadang-kadang kompleks ya. Maka saya sarankan ketika Anda mau menulis, mulailah menulis dengan hal yang sederhana dulu. Simpel-simpel aja lah. Gitu. Apa yang bisa Anda lakukan di situ? Mungkin Anda bisa mulai menulis dari blog, ya, atau mungkin ikut-ikut lomba isi. Kemudian Anda bisa jadi kontributor di web atau media massa online. Atau mungkin tulisan-tulisan yang simpel, yang sifatnya mungkin populer, dan seterusnya. Karena biasanya di situ tuntutan dalam konteks literatur review untuk atau referensi yang dia pakai itu mungkin bahasanya lebih simpel atau mungkin opini ya Anda bisa belajar yang simpel-simpel atau barangkali mungkin yang mungkin menggunakan media sosial sering update status di Facebook ya Anda bisa buat catatan atau tulisan di media sosial simpel aja lah yang Anda belajar mulai dari yang sebenarnya simpel kalau nanti Anda melangkah mungkin mau buat apa namanya artikel berkala, kemudian mau jadi penulis tetap di sebuah media dan seterusnya, atau bahkan nanti membuat rencana membuat buku itu nanti. Jadi kita kita mulai dari hal yang kecil dulu. Jadi kita biasakan dulu. Karena musik itu kalau tidak Anda biasakan nggak bisa. Tapi juga harus dipaksakan untuk selesai. Gitu. Jangan hanya sekedar ini belajar dulu lah, belajar dulu lah, tapi nggak selesai. Akhirnya nanti nggak jadi nulis dong, gitu kan. Kemudian yang berikutnya yang juga harus Anda pahami bahwa menulis itu pertama kali yang harus Anda lakukan itu jangan orientasi ke kualitas dulu. Jadi saya sarankan Anda bagi pemula terutama Anda orientasi saja ke kuantitasnya dulu. Maka nyambung dengan yang tadi ya. Anda harus banyak belajar, tingkatkan jam terbang misalnya. Banyak-banyak kuantitas buat tulisan di mana saja yang bisa Anda pakai media yang Anda pakai untuk membuat sebuah tulisan dan tolong tulisan itu juga dibagikan kepada orang lain supaya ada orang yang baca gitu. Kalau Anda hanya nulis tok sudah Anda bagikan, nah itu percuma gitu. Yang mau baca siapa? Yang mau nilai tulisan Anda siapa? Yang mau memberikan apresiasi ke Anda siapa? Yang mau nilai tulisan Anda baik atau buruk siapa? Jadi eh, mulailah dengan seperti itu ya. Jadi tingkatkan kuantitas dulu, karena nanti kualitas akan menyusul. Saya kurang sependapat biasanya bagi penulis awal ya, yang apa namanya dia baru ingin menulis, tapi dia sudah berpikir jauh tentang kualitas gitu. Kadang-kadang ya itu bagus ya, tapi kadang-kadang ada yang sampai berpikirnya, nah itu tulisan saya bagus nggak sih, jelek nggak sih dan seterusnya. Akhirnya malah nggak jadi nulis. Gitu. Nah dia takut tulisan dia nanti nggak bagus. Dia juga takut bahwa saya tidak expert di bidang itu kayaknya. Masih ada orang lebih bagus dan seterusnya. Maka yang paling penting adalah Anda tingkatkan kuantitas, kualitas nanti akan mengikuti. Kemudian ini pesan yang juga tidak kalah penting ya bahwa mulailah menulis untuk mengetahui kapasitas Anda. Jadi Anda mulailah menulis dari sekarang untuk mengetahui kapasitas Anda. Karena sesuatu yang tidak pernah dilakukan tidak akan bisa dinilai. Jadi Anda harus sadar bahwa
Ketika Anda tidak melakukan sesuatu, ketika Anda belum melakukan kegiatan menulis, maka sebenarnya tidak ada yang bisa dinilai dari tulisan Anda itu. Nah, tadi saya mengatakan di awal, orang yang di awal sudah menilai bahwa tulisannya itu kurang baik dan tidak pede dengan tulisannya, maka sebenarnya dia itu sudah mulai mengatakan bahwa eh, saya kayaknya gagal deh, saya kayaknya nggak bisa deh, dan akhirnya juga akan seperti itu. Nah, yang paling penting yang tadi saya sampaikan juga bahwa tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Karena ketika itu sudah selesai, sudah dilakukan, maka baru bisa dinilai. Anda tidak akan bisa menilai sesuatu ketika sesuatu itu belum dilakukan. Maka menulislah dulu, baru ketahui respon dari orang, disitulah nanti Anda akan memperbaiki tulisan-tulisan Anda untuk lebih bagus di kemudian hari. Dan terakhir, pesan terakhir dari saya, closing statement, dengan membaca, Anda akan mengenal dunia. Dengan menulis, Anda akan dikenal oleh dunia. Saya kira itu semoga bermanfaat dan selamat memulai untuk menulis dan menghasilkan karya-karya serta mengabadikan gagasan-gagasan yang Anda miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.